Film diawali dengan wanita kepanikan dengan penuh tanda luka. Wanita itu bernama Sonia, dia pun ditemani pacarnya yang bernama Tano. Sonia yang ketakutan melihat sesosok hantu. Dia pun yang panik dan mengambil garpu somai. Tano yang panik, mencoba untuk menenangkan Sonia. Akan tetapi Sonia yang kepalang panik sambil ketakutan, memutuskan untuk bundir, dengan menusuk lehernya sendiri. Sambil melihat boneka tua di depannya. Singkat waktu film pun menunjukkan 4 tahun kemudian. Dengan seorang gadis yang bernama Sarah yang sedang di gereja bersama keluarganya. Tiba-tiba seorang gadis jamet pun yang bernama Rebecca menghampiri Sarah, dan mereka pun besti, sejak lulus SD. Rebecca pun mengajak Sarah pergi ke sebuah pesta nanti malam. Akan tetapi mereka tidak punya kendaraan untuk pergi, karena pestanya lumayan jauh. Rebecca pun mengatakan jika dirinya akan mencari tumpangan, dan memberitahu Sarah agar tidak terlambat di tempat yang ditentukan. Sarah yang sedang bersama keluarga di luar gereja yang akan melakukan foto keluarga. Dikagetkan dengan seorang wanita tua yang mencari anaknya. Si suami wanita itu pun, mengajak wanita tua itu pergi dengan paksa. Singkat waktu di malam hari, Rebecca yang sedang menunggu Sarah. Sarah pun datang, dan mereka pun berlari menuju mobil temannya, yang akan ditumpanginya. Tak disangka mobil itu pun sudah ada yang memboking tumpangan itu. Rebecca yang kesal dan kepalang ingin mendatangi pesta, melempar tas dari wanita itu. Rebecca dan Sarah pun, berhasil mengelabuhi mereka. Tibanya di pesta, Rebecca memberitahu Sarah untuk bersenang-senang. Rebecca pun memberi eksimer kepada Sarah, agar terlihat beringas saat berjoget. Tak disangka ketika asik-asiknya berjoget, musik pun mati, pesta pun selesai. Rebecca yang panik mencari temannya, yang memberi tumpangan, untuk kembali pulang. Akan tetapi mobil itu pun pergi dan telah terisi jamet-jamet. Mau tidak mau mereka pun berjalan sambil mencari tumpangan untuk pulang. Tak disangka seseorang pun datang dan menawari tumpangan. Dan mereka bernama Chievo dan Pedro. Chievo pun di perjalanan mengatakan mereka harus ikut ke tempat miliknya untuk pesta ganja. Rebecca dan Sarah pun menolak ajakan Chievo, mereka pun bertengkar dan tiba-tiba Chievo pun hampir menabrak seseorang. Sarah pun turun dari mobil untuk mencari orang itu. Mereka pun keheranan karena orang itu tidak ada. Sarah pun menemukan mayat anjing yang digantung. Mereka pun menyuruh Sarah untuk kembali ke mobil karena tempat ini tidak beres. Sarah yang melihat boneka tua dan memutuskan untuk mengambilnya. Tibanya mereka akan kembali ke mobil, Sarah mendengar suara-suara aneh dari balik semak-semak. Singkat waktu, Sarah tibanya di rumah melihat keanehan tangannya memiliki bekas luka. Sarah pun langsung menghampiri seorang pastor dan memperlihatkan boneka tua itu. Si pastor pun mengatakan bahwa tidak ada apa-apa dan ini hanya boneka tua biasa. Sarah pun yang sedang mandi melihat bekas tanda luka tangannya yang semakin menyebar. Selesainya mandi, Sarah pun merasa sesuatu. Dan tiba-tiba, Sarah pun dibawa ke dimensi setan itu di dalam sumur, dan mengancam nyawanya. Orang tua Sarah pun datang, dan berhasil menyadarkan Sarah. Ayah Sarah pun marah, dan menuduh Sarah menggunakan obat-obatan hingga mengalami halusinasi. Singkat waktu Sarah menemui Rebecca, dan melihatkan tanda luka di tangannya. Rebecca pun mengalami hal serupa dan memperlihatkan tanda lukanya di bahunya. Mereka pun menghampiri tempatnya Chievo, dan menanyakan tanda luka yang serupa. Chievo pun mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Chievo pun menawari Rebecca ganja. Rebecca pun geram dan meninggalkan Chievo. Diperlihatkan Chievo yang berbohong. Chievo pun sama memiliki tanda luka di dadanya. Tibanya di rumah, ayah Sarah pun memutuskan untuk mengurung Sarah di rumah. Untuk menghindari obat-obatan terlarang, beralih ke Rebecca yang akan membelikan Amer untuk ayahnya. Tiba-tiba Rebecca pun mules dan ingin berak. Rebecca yang sedang berak, terganggu dengan suara kegaduhan dari sebelahnya. Dia pun memberikan tisu toilet ke orang itu. Rebecca yang sudah selesai berak melihat keanehan dari dalam toilet. Dan tiba-tiba situasi pun mencekam. Rebecca pun melihat sesosok setan. Tak pikir panjang Rebecca pun berlari ketakutan. Rebecca menuju telepon umum dan menelepon Sarah. Rebecca menceritakan semua kejadian,
dan meminta tolong untuk datang menemui dirinya. Dan tiba-tiba, Sarah yang panik, meminta izin ke ayahnya untuk menemui Rebecca karena temannya sedang terancam. Ayah Sarah yang bersikeras tidak mengizinkan Sarah untuk keluar rumah, dan menyuruh Sarah untuk pergi ke kamarnya. Sarah pun yang ingin menyelamatkan bestinya nekat kabur melewati jendela kamarnya. Beralih ke Rebecca, yang berada di dimensi setan sama seperti Sarah waktu itu. Tiba-tiba Rebecca pun ada yang menarik kakinya, Rebecca pun tenggelam di dalam sumur, nyawanya pun terancam. Sarah pun datang dan berhasil menyadarkan Rebecca. Beralih ke Chievo dan Pedro. Pedro yang akan pulang ditawari ganja terlebih dahulu oleh Chievo. Pedro pun menolak karena hari sudah malam, dan memutuskan untuk pulang duluan. Chievo yang gabut karena sendirian memutuskan untuk koli manual. Tiba-tiba Chievo terganggu, dan merasakan ada sesuatu orang yang mengganggunya. Chievo mencoba untuk mencari orang itu. Dia pun melihat mesin Tim John menyala sendiri. Tanpa menyolok, Chievo pun mendengar suara aneh, dia pun mencari suara itu. Dan tiba-tiba Chievo pun melihat setan. Chievo yang kaget ketakutan berlari menuju mobil dan meninggalkan tempat itu. Tak disangka Chievo yang sedang mengemudi diikuti lagi setan itu. Chievo yang panik tidak fokus mengemudi dan menabrak sesuatu. Dan kebetulan sekali Sarah dan Rebecca pun melihat. Mereka pun menghampiri Chievo. Chievo yang sekarat mengatakan jika dirinya diikuti setan wanita, dan Chievo pun meninggal. Sarah dan Rebecca yang sedang diinterogasi polisi. Pedro pun datang dan melihat Chievo mati dengan mengenaskan. Singkat waktu di suatu tempat, mereka pun yang sedang membicarakan kutukan itu. Pedro pun mengetahui orang yang terkena kutukan 4 tahun yang lalu. Dan dia bernama Tano, teman dari saudaranya. Dan akan mendatangi pacar korban di suatu tempat. Tibanya di tempat Tano yang sedang bekerja. Mereka pun bertanya kejadian pacar Tano yang meninggal. Tano pun kaget, dan menyuruh mereka pergi. Sarah pun melihatkan boneka tua itu. Tano pun kaget, dan mulai mau bercerita. Tano mengatakan bahwa semenjak pacarnya mempunyai boneka tua itu, hidupnya pun hancur, diambang ketakutan dan kepanikan. Tano pun melihat sendiri pacarnya yang bundir menusuk lehernya sendiri dengan garpu somai. Dan semenjak pacarnya mati, boneka tua itu menghilang entah kemana. Tano pun menyarankan untuk mendatangi pastor karena pastor yang tahu segalanya. Mereka pun yang akan mendatangi tempat si pastor. Sarah yang marah karena si pastor membohonginya bahwa dia sudah membawa boneka tua itu kepada si pastor. Dan si pastor mengatakan jika boneka tua itu hanya boneka biasa. Tibanya di tempat si pastor, mereka pun tak menemukan pastor itu. Pedro pun melihat pemutar film, dan Pedro memutar film itu. Dan benar saja mereka melihat boneka yang sama. Sarah pun melihat gadis kecil, yang membawa boneka yang sama itu. Dan melihat bekas luka sama sepertinya. Rebecca pun menemukan data gadis itu, dan dia bernama Marisol Bertrand, serta alamat gadis kecil itu. Dan tiba-tiba mereka pun merasakan sesuatu. Rebecca dan Sarah pun terpental dan membuat mereka terpisah. Tak disangka Sarah pun melihat si pastor, yang telah menjadi mayat. Semua ruangan pun tertutup, dan menjadi gelap. Dan tiba-tiba Pedro pun didatangi setan itu. Dia pun memasuki dimensi setan itu dan tenggelam di dalam sumur. Rebecca dan Sarah pun berhasil membuka pintu. Untuk menyelamatkan Pedro, mereka pun berhasil menyadarkan Pedro dan Pedro pun selamat. Singkat waktu di suatu tempat, Sarah melihat tangannya Pedro, dan memiliki tanda luka baru sama seperti mereka. Mereka pun berencana untuk mendatangi alamat gadis kecil itu. Rebecca yang mengetahui rumah itu serta pemiliknya. Bahwa ada rumor kalau yang membunuh gadis itu adalah ayahnya sendiri. Tak diduga ayahnya Rebecca pun mendatangi mereka. Dan memarahi Rebecca karena bolos sekolah. Rebecca pun disuruh ayahnya untuk masuk ke dalam mobil untuk pulang. Tibanya di rumah ayah Rebecca pun marah, dan melarang untuk berteman dengan Pedro, karena Pedro pecandu obat-obatan. Dan ayahnya Rebecca pun tidak mau kalau Rebecca sama seperti ibunya karena ibunya seorang pelacur aplikasi hijau. Rebecca pun marah, dan menghina ayahnya tidak jauh beda dengan ibunya. Si ayah pun marah dan menamparkan Rebecca. Rebecca pun merasakan sesuatu dan ketakutan memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Namun si ayah pun masih geram. Rebecca pun memukul kepala ayahnya dengan fas. Rebecca pun berhasil masuk ke kamar, dan menutup pintunya.
Rebecca pun menyuruh ayahnya untuk pergi. Dan tiba-tiba, Rebecca didatangi setan. Rebecca yang berteriak ketakutan, terdengar oleh ayahnya. Ayahnya pun panik, dan berhasil membuka pintu kamar. Rebecca yang sedang di dimensi setan. Si ayah pun yang panik mencoba menyadarkan Rebecca. Rebecca yang berhasil sadar, akan tetapi Rebecca pun yang sedang kaget menusuk-nusuk si ayah. Beralih ke Pedro dan Sarah, yang sedang berada di alamat si gadis kecil itu untuk mencari petunjuk. Mereka pun dikagetkan seekor anjing, dan hampir ketahuan oleh pemilik rumah. Mereka pun berhasil lolos dan mencari petunjuk di rumah itu. Mereka pun yang sedang melihat foto keluarga gadis kecil yang bernama Marisol. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang wanita tua dari awal film yang mencari anaknya di luar gereja. Wanita tua ini yang tidak disebutkan namanya, mengalami depresi semenjak ditinggal anaknya. Wanita tua itu pun marah, dan menyuruh mereka pergi. Mereka pun mencoba menipu wanita itu, dengan alasan mobilnya mogok, dan hanya ingin meminjam telepon. Dan wanita itu pun berhasil dikelabui oleh mereka. Pedro pun berpura-pura menelepon seseorang agar tidak dicurigai wanita tua itu. Sarah pun mengajak bicara wanita itu. Sarah pun mengatakan bahwa Sarah pernah melihat wanita tua itu di luar gereja. Wanita tua itu pun membantah bahwa itu bukan dirinya. Wanita tua itu pun mulai tak nyaman karena pertanyaan Sarah. Wanita itu pun menyuruh mereka untuk pergi sambil berteriak memanggil-manggil suaminya. Dan tiba-tiba, wanita tua itu pun melihat tanda luka sama seperti Marisol anaknya yang meninggal. Sarah pun menanyakan penyebab kematian Marisol, apakah benar apa yang dikatakan orang-orang bahwa Marisol dibunuh ayahnya sendiri. Wanita tua itu pun membantah, jika ayahnya sangat mencintai Marisol. Dan wanita tua itu pun mengatakan bahwa seseorang dari iblis jahat yang telah mengambil Marisol. Pedro yang melihat suami dari wanita itu yang akan memasuki rumah dan memberitahu Sarah untuk segera pergi. Sarah yang panik menayangkan jasad Marisol. Wanita tua itu pun mengatakan bahwa jasad Marisol berada di Jonggol. Sarah pun berjanji akan menemukan jasad Marisol di Jonggol. Mereka yang akan pergi diketahui oleh si suami wanita tua itu dan mengejarnya. Mereka berhasil memasuki mobil dan berhasil lolos. Singkat waktu di tempat Pedro. Mereka pun yang sedang berduaan. Pedro yang akan mencium Sarah. Dikagetkan seseorang dari luar. Dan ternyata itu Rebecca sedang menangis. Rebecca pun menceritakan segalanya, ayah Rebecca pun berhasil selamat. Sarah pun mengatakan bahwa mereka sudah mendatangi rumah dari Marisol. Dan sudah mengetahui jasad Marisol berada. Langsung saja mereka pun mendatangi tempat yang dikatakan si ibu tua, untuk mencari jasad Marisol. Tibanya di dalam, mereka pun tidak asing dengan tempat itu karena mereka sudah melihatnya di dimensi setan itu. Mereka pun merasakan sesuatu di tempat itu. Mereka satu persatu ada yang menarik. Rebecca yang berusaha menyelamatkan Sarah yang akan masuk ke dalam sumur. Tiba-tiba Sarah pun seperti ada yang menarik dari dalam sumur. Tibanya di dalam sumur. Sarah yang ketakutan karena melihat sesosok hantu. Hantu itu pun berlahan menghampiri Sarah. Sarah yang ketakutan tiba-tiba hantu itu tidak menyerang Sarah, dan hantu itu memeluk Sarah. Sarah yang yakin itu adalah hantu dari Marisol. Dan Sarah pun mengatakan bahwa dirinya akan membawa jasadnya ke ibunya. Tiba-tiba air pun datang, mereka pun tenggelam. Sarah pun diperlihatkan kejadian Marisol sebelum meninggal. Tiba-tiba air pun surut, dan hantu Marisol pun berubah menjadi tulang belulang. Rebecca dan Pedro pun datang. Mereka pun pulang ke rumah. Pedro pun mencium Sarah, dan Pedro pun pergi. Rebecca pun meminta untuk menginap di rumah Sarah. Sarah pun tidak keberatan. Tibanya di dalam rumah Rebecca pun ragu dengan kutukan itu, karena tanda luka di bahunya tidak menghilang. Sarah pun mengatakan bahwa Marisol tidak mati dibunuh ayahnya. Sarah pun mengatakan bahwa dia melihat kejadian sebelum Marisol meninggal, sewaktu di sumur. Marisol seperti mengikuti seseorang. Mereka pun menuju kamar dan melihat adiknya Sarah yang sedang memegang boneka tua. Itu, Sarah pun marah kepada adiknya. Rebecca pun memberitahu Sarah untuk melihat tangan adiknya. Tiba-tiba adiknya pun terkena tanda luka di tangannya. Tiba-tiba mereka pun merasakan sesuatu sambil ketakutan. Barang-barang di kamar pun berterbangan.
Sarah pun mengatakan bahwa mereka tidak terlepas dari kutukan itu. Mereka pun mendengarkan suara Marisol dan berlahan-lahan berubah menjadi setan bogel. Mereka pun berteriak ketakutan. Scene pun berubah, dan diperlihatkan Marisol yang sedang bermain dihampiri anjingnya yang membawa boneka tua itu. Marisol pun membawa kemanapun boneka tua itu. Marisol pun meminta izin kepada ayahnya untuk menyimpan boneka itu. Si ayah pun mengizinkan untuk menyimpan boneka itu. Diperlihatkan Marisol yang mendapatkan tanda luka pertamanya setelah memegang boneka itu. Dan film pun tamat. Dan itulah film dari film yang berjudul The Communion Girl 2023. Semoga kalian terhibur dengan film ini dan kalian diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Dan tolong bantuannya untuk mendukung One Movies dengan menekan tombol subscribe, like, dan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.